Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, anak, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita awali, kita buka dengan doa. Kita buka dengan doa supaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita dalam pembelajaran berjalan dengan lancar dan membawakan hasil yang bermanfaat bagi kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Guru meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada anak Jose, Bapak Guru persilakan. Semuanya anak berdiri. Ya. Sini sedikit. Ya. Jangan malu. Marilah kita menariskan untuk berdoa. Dari Bapa, Tuhan, Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari mana sampai saat ini. Sekarang kami masuk, lindungilah kami supaya kami dapat menerima mata pelajaran dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berdoalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni dosa kami, Silakan duduk kembali. terima kasih Pak. Bapak Guru ingin bertanya, apakah kalian semua hadir? Hadir. Hadir. Ya. Berarti kita sudah Sudah sehat ya? Kita masih dalam keadaan yang sehat karena kita rajin menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu apa saja? Yang pertama mandi, sikat gigi dan lain sebagainya. Betul tidak, Nana? Betul ya. Nah, pada pembelajaran kali lalu kita berbicara tentang organ peredaran darah pada manusia. Masih ingat toh? Nah, organ peredaran darah pada manusia itu apa saja? Ada jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kali ini juga kita masih akan mempelajari tema yang sama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri pantun dan unsur-unsur dalam pantun. Nah, itu adalah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis pantun. Nah, yang ketiga, menentukan isi pantun. Yang keempat, membacakan pantun. Nah, selanjutnya pada mata pelajaran atau pada muatan IPA. Pada mata pelajaran IPA ada pun tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan peredaran darah pada hewan. Yang kedua, mengidentifikasi peredaran darah pada hewan, khususnya pada burung. Yang berikut, menjelaskan fungsi peredaran darah pada hewan. Menuliskan cara kerja peredaran darah pada burung. Nah, itu. Nah, yang terakhir pada mata pelajaran SBDP, tujuan yang ingin kita capai adalah menjelaskan tentang tangga nada. Yang kedua, menjelaskan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang berikut, menyebutkan lagu-lagu bertangga nada mayor dan minor.
dengar yang kita sampaikan dalam pembelajaran tadi. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian dan unsur-unsur pantun. Pengertian dan unsur-unsur pantun. Nah, pantun adalah bentuk puisi Indonesia. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia dalam kurung Melayu yang terdiri atas empat baris dalam bersajak AB, dan bersajak AB. Dalam setiap pantun terdiri atas 8 sampai 12 kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sebagai sampiran, dan baris yang ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Nah, itu tadi. Nah, itulah pengertian pantun dan juga unsur-unsur pantun. Sampai situ paham anak? Paham? Bahwa pantun itu tadi adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur pantun, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa? Tentang ciri-ciri pantun. Tentang ciri-ciri pantun. Nah, ayo, siapa bisa? Ciri-ciri pantun yang pertama itu apa? Risa. Pantun bersajak AB. Itu kamu bisa. Yang kedua, Rehan. Satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang berikut, Suci. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang berikut, Indah. Baris pertama atau baris ke-1 dan kedua dari bait. Di setiap bait Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris. Terakhir atau baris ketiga dari keempat setiap bait. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir. Ya. Jadi itu tadi. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran yang merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Sedangkan isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, itu adalah ciri-ciri ciri-ciri pantun. Paham ya? Paham tidak? Lihat, paham tidak? Nah, kita lihat di situ. Setelah kita mempelajari ciri-ciri pantun, di situ ada apa? Ada contoh pantun. Siapa bisa? Ayo. Rianti. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Tepuk tangan. Nah, itu adalah apa? Contoh pantun. Nah, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Itu adalah contoh pantun. Nah, dari contoh pantun yang kami bacakan, yang diambil oleh Bapak Guru, siapa bisa? Dari contoh pantun itu, coba kalian atau coba anak-anak sebutkan manakah yang disebut sebagai bagian sampiran, manakah yang merupakan bagian isi pada pantun. Siapa bisa? Ayo angkat tangan.
Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan. Itu tadi anak-anak, pada pantun itu terdiri dari dua unsur. Ada yang disebut dengan unsur tampilan, ada yang disebut dengan isi. Nah, ternyata kalian semua hebat, ya, bisa menentukan dan juga bisa menentukan unsur-unsur pada suatu pantun yang ditampilkan oleh Bapak Guru. Baik. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun. Tadi kita berbicara tentang apa itu pantun, unsur-unsur pantun, ciri-ciri pantun, contoh pantun. Nah, sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ada dua. Ada berapa? Dua. Ada berapa, Ari? Ada dua. Yang pertama, berdasarkan siklus kehidupan manusia. Berdasarkan siklus kehidupan manusia, yaitu dibedakan menjadi tiga. Yaitu satu apa? Pantun anak. Dua. Tiga. Pantun tua. Nah, pantun anak yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Nah, pantun ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, siapa bisa bacakan contohnya? Jose. Bacakan contoh pantun anak-anak. Terbang hingga pindahan sambil menoleh. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Tepuk tangan. Baik, itu adalah contoh pantun anak-anak, ya. Terbang rendah burung kutilang hingga pindahan sambil menoleh. Hati senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Yang kedua adalah pantun muda, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang juga, iri dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pantun muda. Contoh pantun muda, siapa bisa baca? Hujan turun rintik-rintik, ada gubung di tepi sawah. Wahai Dinda, berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Tepuk tangan. Ternyata kalian semua pintar baca, ya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ya, itu adalah contoh pantun muda. Yang ketiga adalah pantun tua. Pantun tua yaitu pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat, budaya, agama, nasihat dan lain sebagainya. Siapa yang bisa bacakan contoh? Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan bermain. Anak sekolah rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Tepuk tangan. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan bermain. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, anak-anak, itu adalah jenis dan contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan usia. Nah, yang berikut kita akan pelajari jenis pantun berdasarkan isinya.
jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun dapat dibedakan menjadi berapa? Pantun dapat dibedakan menjadi berapa? Empat. Yang pertama, Pantun jenaka. kedua, tiga, dan yang keempat, nah, Bapak Guru akan menjelaskan bahwa pantun jenaka itu pantun yang berisikan tentang hal-hal yang lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat, pantun yang berisikan tentang nasihat bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral budi pekerti. Yang ketiga, pantun teka-teki, pantun yang berisikan tentang teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menerka. Pantun kiasan, pantun yang berisikan tentang kiasan yang biasanya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Nah, itu anak-anak, itu adalah jenis-jenis pantun. Bahwa jenis pantun itu tadi ada dua. Yang pertama berdasarkan usia, yang kedua berdasarkan isi. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak Guru ingin membagikan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk nanti anak-anak isikan sesuai apa yang diperintahkan oleh Bapak Guru. Nah, ini namanya anak LKPD ya. Nanti kalian akan mengisi sesuai perintah yang diberikan oleh Bapak Guru. Silakan ambil buku tulis. Nah, sudah semua? Sudah dapat semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Ini tadi saya punya. Oh ya. Baik. Nah, dari LKPD yang Bapak berikan dengan sini. Dari LKPD yang Bapak berikan, anak-anak akan menulis contoh pantun anak, ya, apa lagi? Pantun muda dan pantun tua. Ya. Tulis, buka buku. Nah, silakan buka buku dan menulisnya. Ya, waktunya singkat. Ini singkat. Tulis. Tulis dalam buku tulis dan juga ya kalau memang tidak pasti yang tapi yang berikan bisa ditulis. Nah, silakan menulis. Tulislah contoh pantun anak, pantun muda, yaitu pantun tua. Nah, bagaimana sudah? Sudah? Sudah. Oh, baik. Kalau begitu, jadi selanjutnya Bapak Guru meminta kalian, salah satu dari kalian, untuk membacakan pantun yang kalian tulis. Ya. Ayo, siapa bisa? Membacakan pantun yang kalian tulis. Puspa, pantun tua.
Puspa sudah tulis pantun 2 tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Silakan Puspa. Enak benar tinggal di batu jajar. Segar udaranya indah dan bermain. Anak sekolah rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Kelak tercapai. Tepuk tangan. Itu adalah contoh pantun dua. Nah, yang berikut. Siapa yang sudah menulis pantun? Pantun muda. Nah, Bapak Guru akan meminta Ari untuk membacakan pantun muda. Sudah turun rintik-rintik, ada gunung di tepi sana. Wahai indah berwajah cantik, bolehkah kayu kandang main telinga? Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Ari. Nah, itu adalah contoh pantun. Pantun apa? Pantun muda. Nah, yang terakhir. Risma ini sepertinya belum habis tulis. Belum habis. Sudah Risa? Sudah. Kalau begitu bisa coba bacakan pantun anak. Pantun anak. Terbang rendah, bersilang, hingga pidana sambil mengoleh. Hatiku senang, tidak kepala. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu adalah apa? Pantun anak. Tepuk tangan. Ternyata kalian semua ini pintar. Ya toh? Pintar menulis dan juga pintar membaca. Nah, itu adalah apa yang kamu tulis tadi itu merupakan pantun, contoh pantun muda, contoh pantun anak, dan apa? Pantun tua. Nah, Nana, Bapak Guru ingin menjelaskan bahwa pantun itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan apa yang kita rasakan. Kalau kita misalnya dalam situasi dan kondisi bahagia, bisa kita ungkapkan lewat pantun. Kalau misalnya kita mengalami situasi yang sedih, kita bisa ungkapkan dengan pantun. Dan itu adalah pantun. Nah, Bapak Guru ulangi lagi bahwa pantun itu mengungkapkan suasana diri kita, misalnya ketika kita dalam suasana senang, suasana gembira, atau suasana duka. Ya dong? Itu adalah pantun. Nah, sekarang Bapak Guru ingin meminta kalian lagi untuk menulis menulis pantun, ya, menulis pantun yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Bisa tidak? Bisa tidak? Ya, buka buku tulis. Silakan buka. Nah, tulis. Nah, sudah. Silakan. Tulis di LKPD yang Guru berikan. Sudah. Baik. Kalau sudah, Bapak Guru ingin meminta satu bagian untuk bisa membacanya. Coba bacakan dengan suara yang nyaring. Ya, anak Jose. Silakan. Anak kecil pandai memanjat pohon pacar. Apabila tubuh sehat, badan sehat, belajar pun lancar. Nah, bagaimana tadi? Dengar? Dengar. Bagaimana kalau kita minta Jose untuk baca ulang dengan suara yang nyaring? Anak kecil pandai memanjat pohon pacar. Apabila tubuh sehat,
Badan sehat, belajar pun lancar. Nah, itu yang dibacakan oleh Jose adalah pantun yang berkaitan dengan kondisi tubuh yang sehat. Kondisi tubuh yang sehat. Kondisi tubuh yang sehat. Nah, seperti yang Bapak Guru bilang tadi, bahwa pantun itu menggambarkan kondisi atau suasana yang kita alami. Misalnya kalau kita sehat bisa dibuat dalam bentuk pantun. Kalau kita sakit bisa diungkapkan lewat pantun. Nah, setelah kita mempelajari pengertian pantun sampai dengan contoh pantun tadi, Bapak Guru ingin bertanya bahwa pantun itu tadi terdiri dari berapa baris? Anak Yanti, terdiri dari berapa baris? Pantun itu terdiri dari 4 baris. Yang merupakan unsur sampirannya yaitu baris keberapa? Baris ke-1 dan 2. Dan isinya Risa? Isinya tadi itu baris ke-3 dan ke-4. Nah, ke-3 dan ke-4. Nah, bahwa pantun ini tadi adalah puisi Indonesia atau Melayu yang bersajak apa tadi, Nah? Yang bersajak A, B. Nah, setelah kita mempelajari muatan atau mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan pelajari tentang IPA. IPA itu atau disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, coba anak-anak melihat gambar yang tampilan Bapak Guru. Lihat. Masih semangat? Masih kuat? Baik. Gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru, saya tahu gambar apakah itu? Sistem peredaran darah pada manusia. Itu Bapak Guru gambarkan ada pembuluh darah dan juga organ-organ peredaran darah seperti jantung. Nah, kali lalu kita berbicara tentang tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang organ peredaran darah pada hewan, lebih khususnya pada burung, lebih khususnya pada burung. Nah, anak-anak, bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu hampir sama dengan sistem peredaran darah pada burung. Samanya apa? Bahwa dalam sistem peredaran darah pada manusia, organ peredaran darahnya itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Ada jantung dan ada apa? Pembuluh darah. Begitu juga halnya pada peredaran darah pada burung atau pada hewan tadi itu. Organ peredaran darahnya itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah pada hewan burung dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi berapa, Suci? Yaitu 1 peredaran darah terbuka dan yang kedua adalah peredaran darah tertutup. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari sekali kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada apa? Pada cacing dan pada serangga. Seperti belang. Siapa pernah lihat cacing? Bentuknya tinggi. Tipis. Cacing itu bentuknya panjang, berjalan dengan menggunakan perut. Atau ada cacing yang punya kaki? Nah, cacing dan serangga itu anak-anak termasuk contoh hewan peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka.
itu adalah sebagai organ peredaran darah. Begitu juga halnya pada manusia. Ya. Ketika jantung berhenti memompa darah, maka manusia itu mati atau hidup? Mati atau hidup? Mati. Maka kita harus pelihara jantung sebagai apa? Organ peredaran darah. Nah, kita lanjut bahwa sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan dari sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya? Contohnya apa? Kata ikan, reptil, dan burung itu tadi merupakan contoh hewan yang
gambar bagian jantung pada burung. Gambar bagian jantung pada burung. Nah, yang berikut kita berbicara tentang pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri atas pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ini adalah kaitannya dengan peredaran darah. Nah, yang mengedarkan darah itu adalah pembuluh darah. Nah, apa saja pembuluh darah itu anak-anak? Pembuluh darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu ada yang disebut sebagai pembuluh arteri, ada yang disebut dengan pembuluh vena. Nah, pembuluh arteri atau nadi berfungsi mengedarkan darah bersih atau kayak oksigen ke bagian-bagian tubuh yang terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh arteri yang mengedarkan darah bersih ke seluruh tubuh disebut dengan aorta. Arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah kotor menuju paru-paru. Yang ke B, pembuluh vena atau pembuluh balik berfungsi sebagai pengedar darah kotor atau kaya akan karbon dioksida dan kembali ke jantung. Pembuluh vena terbagi menjadi 3 macam: vena cava, vena pulmonalis, dan pembuluh kapiler. Nah, itu tadi anak-anak, ya. Itu adalah dua jenis pembuluh darah yang mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalian sudah melihat ya dan sudah mendengar seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Oke? Nah, sekarang Bapak Guru akan membagikan LKPD, akan membagikan LKPD kepada anak-anak supaya nanti anak-anak bisa mengisi dan mengerjakannya. Siap? Siap. Semangat? Semangat? Nah, ini. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Nah, pada LKPD yang dibagikan oleh Bapak Guru, kalian akan melihat di situ ada gambar jantung pada burung. Ada tidak di situ? Ada tidak? Ada, Pak. Gambar jantung pada burung. Nah, Bapak Guru akan meminta salah satu dari kalian untuk bisa menyebutkan bagian-bagian jantung pada apa? Pada burung. Nah, sudah? Kalau begitu Bapak Guru meminta salah satu dari kalian. Ya, coba anak Prianti untuk bisa menyebutkan bagian-bagian jantung pada burung. Di situ ada apa? Ventricle. Ada ventricle. Yang kedua, Septum. ada septum. Dan yang terakhir ada Atrium. atrium. Nah, tepuk tangan. Anak Prianti sudah menyebutkan bagian-bagian pada jantung burung. Nah, coba anak-anak lihat gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru. Di situ ada gambar apa? Itu adalah gambar peredaran darah pada burung. Gambar peredaran darah pada burung. Nah, di situ dituliskan
menuliskan bahwa bagian-bagian ada yang disebut dengan kapiler paru-paru, bagian atasnya itu ada peredaran pulmonari, ada aorta, ada ventrikel kiri, ada kipler sistematik, ada peredaran sistematik. Gambar yang tampil dalam buku kita itu adalah gambar peredaran darah pada burung. Sudah lihat? Mari, sudah lihat? Sudah lihat? Sudah, Pak. Kalau begitu, nah, dari gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru dan anak-anak sudah melihatnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peredaran darah, dua sistem peredaran darah burung, yaitu pertama peredaran darah kecil. Apa yang pertama, Cik? Peredaran darah kecil. Bahwa peredaran darah kecil itu alurnya darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau serambi kanan. Setelah itu menuju ke bilik kanan dan menuju dibawa ke pulmo atau paru-paru. Itu adalah apa? Peredaran darah kecil. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar. Siapa bisa baca? Ayo, peredaran besar itu bagaimana? Anak Krianti. Darah bersih jantung atau serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, itu tadi. Tepuk tangan untuk Krianti. Bahwa peredaran darah besar itu darah bersih ke jantung. Darah bersih jantung serambi kiri menuju ke bilik kiri. Yaitu dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Itu adalah dua sistem peredaran darah pada burung. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, sampai situ anak paham? 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 Masih semangat? Masih kuat? Tepuk tangan. Nah, setelah kalian mempelajari itu tadi, ya, mulai dari peredaran darah sampai dengan bagian-bagian jantung pada burung. Nah, Bapak Guru ingin memberikan tugas nanti, ya. Bapak Guru ingin memberikan tugas, anak-anak nanti harus mengerjakan. Nanti akan dikumpul di kemudian hari ketika jam pelajaran. Nah, tugasnya nanti itu anak-anak mudah, ya. Tugasnya mudah. Coba kalian ambil buku tulis. Nah, buku tulis. Nah, suruhannya adalah kalian nanti di rumah, suruhannya menuliskan hewan, tulis. Suruhannya tuliskan hewan peliharaan di rumah. Tulislah. Tulis Korea. Nah, tulislah hewan peliharaan di rumah. Nah, sudah itu, setelah menulis jenis hewan peliharaan di rumah, kamu akan mencari tahu jenis organ peredaran darahnya. Kamu nanti akan mencari tahu organ peredaran darahnya apa. Misalnya Indah ini di rumah ada hewan peliharaan berupa ayam. Indah akan mencari tahu, organ peredaran darahnya apa. Ya, bisa. Nah, dan fungsinya, tulis. Izin? Silakan. Nah, itu dari siapa nih, Rehan, ya? Tugas dari Bapak Guru tadi, kamu akan menulis jenis hewan peliharaan di rumah. Setelah itu nanti kamu akan
kamu akan mencari tahu dan kemudian ditulis dalam buku organ peredaran darahnya apa dan fungsinya apa. Benar tidak? Nah, misalnya Ari ada pelihara anjing, silakan cari tahu Ari organ peredaran darahnya apa. Misalnya Suci ada pelihara ikan di rumah, ya toh? Bisa toh kita pelihara ikan di rumah, bisa toh? Nah, bisa kamu akan mencari tahu ikan ini yang saya pelihara ini organ peredarannya apa, fungsinya apa. Baik anak-anak, itu tadi berbicara tentang mata pelajaran IPA, ya. Itu yang kita pelajari tadi, bahwa pada pembelajaran kita tadi berbicara tentang organ peredaran darah pada hewan, khususnya pada burung. Di mana organ peredaran darah pada hewan, khususnya pada burung tadi itu ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Ya, tugasnya apa guru berikan? Akan ditulis ya, akan dikerjakan ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya anak, kita berbicara tentang mata pelajaran SBDP. Oke. Pada mata pelajaran SBDP kita akan berbicara tentang tangga nada. Oke, berbicara tentang tangga nada. Rehan, pernah tidak bernyanyi di rumah? Pernah. Ayo, siapa angkat tangan? Siapa yang pernah angkat tangan? Siapa yang pernah bernyanyi di rumah? Semuanya pernah bernyanyi? Pernah. Semuanya pernah mendengarkan musik di rumah? Nah, misalnya dari musik apa? Musik HP atau musik tape dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran SBDP kali ini kita akan mempelajari tentang tangga nada mayor dan minor. Apa Ustaz? Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenai istilah tangga nada. Nah, tangga nada itu apa? Siapa bisa? Bahwa tangga nada itu susunan nada yang berjenjang mulai dari do lagi do re mi fa sol la si do. Ya, bisa toh? Nah, nada-nada tersebut disimpulkan dengan notasi angka dengan susunan sebagai berikut. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7 dan 1. Tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Tangga nada apa? Diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ingat ya? Ingat bahwa tangga nada itu adalah susunan nada yang berjenjang mulai dari do sampai dengan do tinggi. Misalnya do, ya sama-sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, mulai dari atas lagi. Do, si, la, sol, fa, mi. Nah, itu adalah yang disebut dengan tangga nada. Itu yang disebut tadi dengan apa ya? Dengan susunan nada yang berjenjang. Dengar tidak? Susunan nada yang berjenjang. Mulai dari do rendah sampai dengan do tinggi. Nah, tangga nada dia tulis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, yang berikut, setelah kita mengetahui tangga nada itu apa, maka kita akan mempelajari tentang ciri-ciri tangga nada. Apa? Ciri-ciri tangga nada. Yang pertama, ciri-ciri tangga nada mayor. Siapa yang bisa? Rianti. Bersemangat, riang, gembira, biasanya dia balik dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Mempunyai pola interval Interval 1,
bersemangat dan riang. Halo, halo Bandung. Bersemangat atau tidak? Bersemangat. Itulah yang merupakan contoh lagu yang bertangga nada mayor. Nah, yang berikut. Ciri-ciri tangga nada minor adalah satu, Ari. Satu, coba bisa bacakan. Satu, apa? Kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Terus yang kedua, Ida. Bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Mempunyai pola interval 1/2, 1/1/2, 1/1. Tepuk tangan. Itu tadi bahwa ciri-ciri tangga nada minor adalah yang pertama kurang semangat, kurang semangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, la. Mempunyai pola interval 1/2, 1/1/2, 1/1. Lagu bertanda minor antara lain lagu syukur, gugur bunga, Indonesia pusaka dan sebagainya. Itu adalah lagu bertanda minor. Kurang bersemangat. Misalnya kalau kita menyanyikan lagu gugur bunga, pasti kurang bersemangat. Lagunya kurang bersemangat dan bersifat sedih. Misalnya contoh. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu gugur bunga. Coba. Siapa pernah mendengarkan lagu gugur bunga? Hai. Tidak ada? Pernah atau tidak? Pernah. Di mana Indah? Di sekolah. Oh, waktu apa? Apel. Ketika pemimpin upacara mengheningkan cipta mulai, maka pada waktu itu juga menyanyikan lagu gugur bunga. Nah, lagu gugur bunga ini termasuk dalam lagu yang bertanda nada minor. Nah, seperti ya yang kita katakan bahwa ciri-ciri lagu yang bertanda nada minor itu tadi kurang bersemangat dan bersifat sedih. Nah, contohnya saja dengar seluruh nah, itu tadi lagu gugur bunga. Dalam menyanyikannya sedih atau riang? Sedih atau apa? Kurang bersemangat atau bersemangat? Kurang bersemangat. Jadi itu bedanya. Nah, itulah anak-anak, itulah bedanya ciri lagu yang bertanda nada mayor dan yang bertanda nada minor. Nah, kalau begitu, selain yang dituliskan oleh Bapak Guru selain yang ditampilkan oleh Bapak Guru, kalian coba sebutkan jenis-jenis lagu lain yang bertanda nada minor. Siapa bisa? Bahwa lagu yang bertanda nada minor tadi itu lagu yang kurang bersemangat. Lagu apa? Contohnya lagu apa? Gugur bunga. Itu yang ditampilkan oleh Bapak Guru tadi. Masih ada lagu lain selain itu? Ya, syukur itu tadi. Itu dan Indah. Apa lagi? Iya toh? Nah, itu tadi. Dan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka itu lagunya apa? Indonesia tanah air. Ya, itu adalah lagu yang bertanda nada minor. Yang berikut, lagu yang bertanda nada mayor. Selain contoh yang tadi oleh Bapak Guru, lagu apa saja? Yang disebutkan oleh Bapak Guru tadi itu yang berminor. Yang sebelum Bapak Guru tadi itu ada Halo Bandung. Semangat atau tidak kalau menyanyikan di lagu? Semangat. Dan riang. Apa lagi? Halo Bandung. Garuda Pancasila. Semangat atau tidak? Semangat. Riang. Ada lagi? Lagu yang dinyanyikan dengan riang dan bersemangat. Maju. Maju. Maju.
mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagu-lagu sudah kita pelajari. Coba cari dan temukan contoh-contoh lagu lainnya. Itu seperti yang kita sebutkan. Nah, setelah kita menyebutkan contoh lagu lain yang merupakan tangan minor minor, mari kita akan sama-sama bernyanyi. Bernyanyi contoh lagu yang ditampilkan oleh Bapak Guru. Di situ ada lagu apa? Judulnya apa? Hah? Kalau begitu Bapak Guru ingin bertanya, lagu Bagimu Negeri ini, kalau kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ini, apakah dengan bersemangat dan riang atau dengan kurang bersemangat dan sedih? Kurang bersemangat. Berarti kalau kurang bersemangat dan sedih itu merupakan contoh lagu yang bertangga nada minor. Tepuk tangan Bu Leha. Ayo anak-anak, mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Dalam menyanyikan lagu Bagimu Negeri ini tadi, bersemangat itu kurang bersemangat. Itu adalah contoh lagu yang bertangga nada minor. Tadi salah satunya tadi adalah lagu Bagimu Negeri. Yang berikut kita coba contoh lagu, lihat contoh lagu yang kedua. Nah, lagu apa itu? Lagu Bintang Kecil. Siapa yang pernah menyanyikan lagu Bintang Kecil? Nah, silakan turun ke tangannya. Ari, ketika Ari menyanyikan lagu Bintang Kecil, apakah dalam menyanyikannya bersemangat atau kurang bersemangat? Semangat. Riang atau tidak? Riang. Bintang kecil. Lihat anak. Lihat. Kalau begitu, lagu Bintang Kecil ini termasuk lagu yang bertangga nada apa? Mayor. Lagu yang bertangga nada mayor. Ayo kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan melayang jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, tepuk tangan. Bahwa lagu Bintang Kecil yang barusan kita nyanyikan adalah jenis lagu yang bertangga nada mayor. Oke, anak. Untuk pembelajaran kita kali ini, setelah kita menyanyikan bersama-sama lagu Bintang Kecil, maka untuk pembelajaran kita di pembelajaran 2 kali ini sudah selesai. Nah, dengar dulu. Sudah selesai. Nah, namun Bapak Guru ingin bertanya. Apakah anak-anak masih ingat tadi dengan apa yang kita pelajari mulai dari pembelajaran awal tadi? Masih ingat? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi kita mempelajari tentang pantun. Benar tidak? Nah, bahwa pantun itu adalah puisi Indonesia Melayu yang bersajak AB. Jenis-jenis pantun itu ada 2 berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Nah, pada pembelajaran IPA tadi, kita
tujuan. Kuliah. Punro tuh. Apa ya rasanya?